Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang masih muda, beliau menikahinya pada bulan Syawal dalam usia 6 tahun. Dan membina rumah tangga dengannya di bulan Syawal pada tahun pertama Hijriah saat berusia 9 tahun. Nah di sini disebutkan di footnote nomor 24, ini menimbulkan banyak kecaman dari para kaum orientalis dan antek-anteknya tentang pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang ketika itu masih berusia 9 tahun. Namun para ulama telah mengembalikan kecaman dan anak panah mereka pada leher mereka sendiri. Sebagaimana telah menjadi ketetapan bahwa pernikahan Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah adalah berasal dari perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesuatu yang berasal dari Allah, maka itu memiliki hikmah yang banyak dan besar. Di antaranya, Nabi SAW harus menikah dengan gadis belia agar ia bisa mengembang tugas dakwah dan menyampaikannya setelah kematiannya. Apalagi sudah dekat masa kematian Nabi SAW. Kan Nabi waktu menikah dengan Aisyah itu sudah di umur 53 tahun ya. Nabi SAW meninggal umur berapa? 63. Jadi cuma fase 10 tahun hidup dengan Nabi SAW. Dan ini fase kaderisasi. Makanya riwayat-riwayat kalau dari perempuan paling banyak dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan setelah Nabi SAW meninggal, umur beliau itu masih ada ulama mengatakan 17-18 tahun. Tapi menjadi ulamanya sahabat. Sampai banyak sahabat yang bertanya terutama berhubungan dengan masalah hubungan rumah tangganya Nabi SAW. Keadaan rumah, hukum-hukum wanita, haid, nifas, hukum berhubungan biologis, bermesraan dengan Nabi SAW. Ini semua dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu di antara hikmahnya. Sebab Ummul Mukminin Aisyah tergolong sahabat yang paling banyak meriwayatkan ucapan dan perbuatan Nabi SAW. Dialah yang menyampaikan kepada umat tentang kehidupan Nabi secara khusus berupa qiyamul lail, tidur, sholat, pekerjaan di rumahnya, kehidupan rumah tangga, dan banyak lainnya. Ini tidak dimiliki oleh seorang pun dari istri-istri yang lain. Seandainya ia berusia tua, niscaya ia mati selang beberapa waktu dari kematian Nabi SAW. Bersamaan dengan itu pula lenyapnya mayoritas sunnah dan berita tentang kehidupan Nabi SAW. Jadi ternyata betul di antara istri Nabi SAW termasuk Aisyah ini istri Nabi yang paling lama meninggal dunia karena masih muda, dan dengan itu umat banyak mengambil pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Nabi Muhammad SAW tidak menikah dengan satu gadis pun selainnya, dan wahyu tidak pernah turun pada beliau saat berada di selimut wanita selainnya. Maksudnya pada saat berada di rumah wanita lain tidak pernah wahyu turun, tapi kalau di rumah Aisyah wahyu sering turun, gitu kan? Ini menandakan memang ada hukum tersendiri yang Allah inginkan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Aisyah adalah wanita yang paling dicintainya dan pembebasannya turun dari langit ketujuh. Sudah tahu masalah ini ya? Jadi pernah waktu Nabi SAW pulang dari perang Bani Mustalik namanya. Perang ada satu suku namanya Mustalik. Itu Nabi SAW pulang, ternyata waktu pasukan lagi istirahat, Aisyah radhiyallahu anha ini rupanya punya hajat. Orang zaman dulu maaf kalau mau kencing, mau buang air besar pergi ke padang pasir. Kan ini istirahat dengan padang pasir ya. Maka Aisyah pun radhiyallahu anha keluar dari gerandahnya. Waktu dia kembali pasukan sudah jalan. Sahabat ini pikir Aisyah ada di dalam. Karena 4 orang yang pikul jadi tidak terasa bebannya. Karena Aisyah juga badannya kecil, gitu kan? Maka pada saat Aisyah radhiyallahu anha kembali di situ, ternyata pasukan sudah jalan. Aisyah radhiyallahu anha pun turun duduk di atas sebuah batu, gitu kan? Dan pada saat itu sudah turun ayat hijab, maka beliau sudah menggunakan cadar. Gitu. Kata Aisyah, saya pun membuka cadar saya untuk menghirup udara, gitu kan? Lebih ini karena sambil menunggu orang. Ternyata di pasukan Nabi SAW ada satu sahabat mulia namanya Safwan. Safwan ini orang yang sangat mulia, orangnya tidak pernah ganggu-ganggu perempuan, orangnya baik sekali, gitu kan? Dan dia tugasnya karena amanah orangnya di pasukan itu Nabi SAW suruh dia terlambat. Jadi dia selalu terlambat, nanti pasukan jalan dilihat dia jalan terakhir. Nanti kalau ada pedang yang jatuh diambil, ada kendi air diambil. Tugasnya dia itu, ngumpulin barang-barang yang tertinggal. Baik. Waktu Safwan melihat Aisyah radhiyallahu anha dari jauh, kata Aisyah, dia pun mengenalku karena dia mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab, gitu kan? Maka dia pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mendekatkan untanya ke arahku tanpa melihatku, enggak memandang apa-apa nih. Dan Aisyah sudah paham, unta itu disuruh duduk, maka Aisyah berarti disuruh naik ke atas. Karena Aisyah termasuk yang ketinggal di dalam perang ini, harus dibawa, gitu kan? Maka Safwan punya tugas, dinaikkanlah. Kata Aisyah, sepanjang jalan tidak pernah Safwan ngomong satu kalimat pun, saya pun tidak bertanya. Ini kadang-kadang ini sekalian pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalau tolong orang jangan tanya kamu kenapa terlambat, kamu di mana, nggak ada urusan. Sekalian kenalan, ini nggak ada. Nah iya, ini pelajaran. Karena kalau membantu orang ya bantu orang, gitu kan? Subhanallah, pasukan Nabi SAW istirahat di satu tempat lagi, ya, di kejauhan. Nabi SAW biasanya kalau perang memang membawa salah satu dari istri beliau. Nah kebetulan waktu itu Aisyah yang ikut kan, radhiyallahu anha. Nabi SAW biasa kalau lagi istirahat, istrinya turun dari geranda, bantu siapin makanan, layanan seorang istri kepada suaminya. Maka Nabi SAW lihat tidak ada Aisyah. Mana Aisyah? Sahabat pergi ke geranda, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, nggak nyaut. Berapa kali nggak nyaut? Dibuka gorden nggak ada. Tersebar berita waktu itu,
Aisyah ditangkap oleh musuh. Satu pasukan nih tersebar, gitu kan? Luar biasa beritanya tiba-tiba. Tidak lama kemudian sementara lagi tersebar ini, jangan sampai Aisyah diambil oleh pasukan, kita harus menyerang kembali nih dan seterusnya. Dari kejauhan, lagi siang bolong seperti ini, untanya Safwan jalan, Aisyah di atas. Safwan pegang. Ini kalau ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak lihat pasangannya tiba-tiba begitu. Di mobil ada sama orang lain. Langsung syaitannya berbicara. Padahal belum tahu masalah nih, gitu kan? Belum tahu masalah, ini gini. Maka yang paling pertama dilakukan oleh pimpinan orang munafik Abdullah bin Abi Salul, mana bisa laki-laki perempuan jalan berdua ndak zina. Langsung vonis. Tersebar itu seperti virus di dalam pasukan muslimin, Aisyah berzina sama Safwan. Tersebar berita. Ada banyak orang-orang beriman kena nih fitnah ini, gitu kan? Waktu itu Aisyah tidak tahu apa-apa nih, nggak ngerti nol, nggak tahu apa-apa. Beliau pun akhirnya bilang, saya masuk ke pasukan, sementara mata-mata orang ini semuanya pada kaget karena sudah tersebar berita nih. Dan unta kan jalannya pelan, dari kejauhan berarti begitu tersebar berita itu ini makin dekat dengan pasukan makin tersebar nih. Ini kalau gosip ini luar biasa nih. Ini jangankan Nabi SAW, istri seorang ustadz selingkuh sudah heboh semua gitu. Ini apalagi istri Nabi, kacau balau semuanya. Dan ini pelajaran luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka yang terjadi pada saat itu Aisyah pun berkata, saya masuk ke dalam pasukan dan ternyata terdengar oleh telinga Nabi SAW kalau Aisyah berzina sama Safwan. Dan biasanya Nabi SAW kalau ada informasi apa-apa pasti wahyu turun nih. Beritakan benar atau enggak, gitu kan? Benar atau enggak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian waktu itu wahyu terputus sebulan. Nggak ada wahyu dari langit. Bagaimana posisi bapak-bapak sekarang kalau sampai istrinya dituduh selingkuh begitu? Ya kan? Orang buru-buru mengambil langkah. Lihat pelajaran buat suami, pelajaran buat istri. Luar biasa kejadian ini. Gitu kan? Maka Aisyah mengatakan, saya pun melayani Nabi SAW seperti biasa. Saya tetap ceria, sampai ke Madinah, gitu kan? Tapi perilaku Nabi sudah berubah, kata Aisyah. Kalau Nabi SAW datang ke rumah saya, tidak seperti biasa. Ada perubahan, dia rasakan perubahan gitu. Kayak mungkin kalau istri tahu kalau suaminya cemberut, mungkin apa, dia tahu ini ada perubahannya. Lalu Aisyah dengan adabnya apa? Perhatikan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kadang-kadang lihat suaminya berubah langsung, kenapa kok berubah? Ada wanita lain ini macam-macam. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya. Ini lihat romantisnya dalam Islam nih. Lagi ada fitnah terjadi, ngomongnya masih santun. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau anda tidak punya hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya. Kata Nabi SAW, baiklah. Diantar baik-baik sama Nabi SAW ke rumahnya Abu Bakar. Seperti biasa orang kalau ribut, diantar ke mertuanya. Tapi adabnya, Aisyah minta dengan baik. Kalau anda tidak punya hajat. Bukan bilang, kenapa kau marah, kenapa kamu begini. Tidak. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kata Aisyah, kemudian saya pun pulang ke rumah orang tua saya tetap ceria. Nggak ngerti apa-apa nih. Beliau tidak ngerti apa-apa, subhanallah. Gitu kan. Sampai datang seorang wanita dari Ansar yang datang melihat Aisyah, waktu datang disambut sama Aisyah, dipeluk, ngobrol, anda kayak teman lagi sama temannya, nggak ada masalah gitu. Perempuan ini rupanya merasa prihatin, lalu dia mengatakan, wahai Aisyah, wahai anaknya orang yang terpercaya, Siddiq, apa kau tidak dengar apa yang tersebar di Madinah? Kata Aisyah, tidak, sama sekali saya tidak tahu ada apa. Mereka telah membicarakan sesuatu yang buruk tentang kamu, waktu kau di atas tunggangannya Safwan. Telah tersebar berita kau berzina dengannya. Kata Aisyah, tiba-tiba seluruh tulang saya jadi lemas, jatuh terduduk di lantai dan menangis sambil berkata, apakah mereka menyebarkan itu? Kata perempuan tersebut, iya wahai Aisyah, mereka menyebarkan itu. Apa kau percaya? Dia bilang tidak, saya tidak percaya. Saya tahu siapa kamu. Tapi di Madinah ini, satu Madinah sudah dua kubu nih, yang percaya dan yang tidak percaya. Kata Aisyah, saya pun menangis dan saya hanya berkata, ini sebabnya kenapa Rasulullah SAW berubah. Saya sudah mulai tahu nih. Kata Aisyah. Semenjak itu saya menangis terus, gitu kan. Nabi SAW tunggu wahyu untuk memberitahukan ini benar atau salah nih. Tapi sebulan gak ada wahyu. Nabi SAW coba beristihad. Hari demi hari berdoa, belum ada datang wahyu. Sampai puncaknya setelah sebulan, Nabi SAW sudah pisah rumah sama Aisyah, gitu kan. Tapi mengunjungin iya, gitu kan. Tapi di rumah sih. Maka setelah disampaikan oleh wanita dari Ansar tadi, Aisyah sudah merasa tahu, oh ternyata ini masalahnya. Nabi SAW rupanya waktu itu tidak mengunjungi Aisyah, tapi Nabi SAW lagi mengumpulin sahabat dari sahabat Muhajirin dan Ansar di masjid beliau. Lalu beliau mengatakan, kenapa ya ada orang yang menyakiti aku di keluargaku, menuduh keluargaku sesuatu yang tidak benar dan aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, dan menuduh salah satu sahabatku, maksudnya Safwan, orang yang sangat takwa kepada Allah. Kenapa ada orang sebarin berita ini nih? Semua orang di Madinah tahu penyebarnya adalah kepala munafik, Abdullah bin Abi Salul. Tapi adabnya Nabi, Bapak Ibu sekalian dalam Islam begitu. Kita kalau benci pun sama seseorang, jangan sebutin namanya. Nabi SAW tidak bilang, ini si fulan nih, enggak.
Padahal Nabi SAW Nabi, Raja, bisa ambil keputusan pada saat itu. Mungkin kalau Raja sekarang itu main hukum sembarangan saja gitu kan. Lalu rupanya sahabat ini sudah tahu nih siapa yang dimaksud. Orang ini Abdullah bin Abi Salul, kepala munafikin dari suku Khazraj namanya. Di Madinah dulu ada dua suku Arab Madinah yang nanti namanya Ansar, Aus dan Khazraj, dua suku ini. Nah, Aus dan Khazraj ini, dari Khazraj itu ada Abdullah bin Abi Salul nih, kepala munafikin yang buat fitnah. Maka tiba-tiba berdiri orang dari Aus, dari suku yang satu, mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksud. Perintahkan kami tebas lehernya. Ini dari Aus nih. Berdiri satu orang dari Khazraj, dia tahu siapa yang dimaksud nih. Ini sudah mulai muncul fitnah besar, suku sama suku sudah mulai perang nih. Kata si dari orang Khazraj ini kepada Aus, demi Allah, kau tidak mengucapkan itu kecuali karena kau tahu dari suku kami. Kenapa kau berani mau tebas lehernya? Ribut nih. Berdiri lagi satu orang dari Aus, dihardik lagi yang tadi yang satu nih, yang terakhir. Dikatakan, kamu munafik, kenapa kau bela dia? Ini menyakiti Rasulullah, tebas lehernya, ribut nih. Waktu Nabi SAW lihat ribut sahabat, turun dari mimbar. Nabi diam, nggak ngomong apa-apa. Ini tambah besar fitnahnya. Sahabat pun sering ribut nih. Ini luar biasa gitu ya. Maka Nabi SAW pun menuju ke rumah Abu Bakar. Ini sekarang keputusan terakhir nih. Wahyu belum turun. Datang ke rumah Abu Bakar, setelah salam sama Abu Bakar mertuanya, gitu kan. Kemudian beliau datangi Aisyah. Aisyah lagi nangis, gitu kan. Rupanya di sini Aisyah sudah tahu berita. Awalnya tidak seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, ini lihat adab seorang suami pada istrinya. Kalau informasi masih simpang siur, belum jelas, apa yang harus dilakukan? Nabi SAW duduk dekat Aisyah lalu mengatakan, wahai Aisyah, dia kan suara baik, santun. Kalau kau benar melakukannya, bertaubatlah sama Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau kau tidak lakukan, pastikan Allah akan menurunkan pembelaanmu dari langit ketujuh. Aisyah bilang, tadinya saya lemas, nangis, berhari-hari nggak mau makan. Ini sampai malu rasanya mau keluar rumah nih. Satu Madinah tahu kalau ada berita tentang zina. Dia bilang, tiba-tiba saya punya kekuatan, saya berdiri dan saya mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun terpengaruh dengan informasi itu. Artinya, luar biasa kalau sampai suami saya pun begitu. Nabi SAW diam. Kata Aisyah, wahai ayahku, Abu Bakar, tolonglah. Ya, jawab Rasulullah SAW. Jangan Rasulullah pun terpengaruh dengan berita itu. Saya nggak lakukan. Apa kata Abu Bakar? Ini ibu-ibu ambil pelajaran, subhanallah. Orang kalau kena fitnah, sabar, Tuhannya bersama dia. Kata Abu Bakar, wahai anakku, saya tidak tahu mau jawab apa Rasulullah. Saya tidak tahu itu benar atau tidak. Kalau saya bela kamu, tujuan kamu lakukan, saya salah. Kalau saya mengatakan kau tidak lakukan, saya tidak punya bukti. Madinah sudah fitnah, suaminya sekarang juga Nabi SAW diam. Abu Bakar pun ayahnya tidak mau bela. Dia balik ke ibunya, wahai ibuku, jawablah Rasulullah SAW. Jawab nih, ini fitnah besar. Kata ibunya sama Abu Bakar. Hai anakku, saya tidak tahu mau jawab apa Rasulullah. Saya nggak tahu ini benar atau tidak. Kalau saya bela kamu, sementara kau lakukan, saya berdosa. Tapi kalau saya tuduh kamu, saya salah. Nggak boleh. Gitu kan? Lalu Aisyah mengatakan, pada saat itu seluruh tubuh saya lebih remuk dari sebelumnya. Dan luar biasa saya merasa sudah tidak tahu harus buat apa. Sambil menangis dengan suara keras saya mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan tobat kepada Allah masalah ini. Karena saya tidak melakukannya. Saya tidak berzina, untuk apa saya tobat, gitu kan? Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, saya hanya akan mengucapkan apa yang diucapkan Yaqub alaihissalam, ayah Nabi Yusuf. Pada saat Yusuf hilang, Allah menceritakan dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya akan sampaikan keluhan dan kesedihan saya kepada Allah. Kalian semua tidak percaya, saya kembalikan kepada Allah. Pada saat Aisyah menyebutkan kalimat tersebut sambil menangis, maka Nabi SAW tiba-tiba menyudut ke sudut di sudut rumah itu. Biasanya Nabi SAW kalau begini ada wahyu mau turun. Maka beliau pun menyudut, lalu kemudian turun wahyu. Beberapa saat kemudian kata Aisyah, saya melihat Nabi SAW berkeringat, karena beliau biasa kalau turun wahyu berkeringat. Kemudian beliau mendekati Aisyah berkata, berita gembira wahai Aisyah, Allah telah turunkan pembebasanmu dari langit ketujuh. Maka subhanallah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala membela Aisyah dari fitnah tersebut dan sampai hari kiamat dikenang. Sebagaimana saya ceritakan sekarang ke Bapak Ibu ini, maka siapapun yang faham tentang sunnah Nabi akan membela Aisyah sampai hari kiamat. Satu kali dituduh, ya, fitnah 1 bulan, Allah bela seumur hidup dunia ini sampai hari kiamat. Bagaimana orang kalau sabar, bagaimana suami sabar, bagaimana istri sabar. Ada fitnah terjadi, jangan buru-buru menghakimi, menuduh, menyalahkan, karena kita tidak tahu. Tapi Allah tidak akan tinggal diam dengan kejadian yang ada. Allah akan bongkar dengan caranya. Sabar, pahala sabar didapatkan kalau cobaan datang. Kalau nggak ada cobaan, kapan kita bisa dapat pahala sabar? Nggak boleh buru-buru. Ini makna daripada perkataan tadi di sini dikatakan, dan dialah adalah wanita yang diturunkan pembebasannya dari langit ketujuh. Ini maknanya. Lalu Nabi SAW tentu menghukum, diperintahkan oleh Allah untuk mencabuk orang-orang yang membuat fitnah, ya, 80 jerah.
Umat yang telah sepakat atas kekafiran siapa saja yang menuduhnya berzina. Kalau ada yang sudah turun ayat, sudah membebaskan Aisyah dan Nana, kemudian masih dia katakan Aisyah berzina, seperti orang-orang Syiah sekarang, udah itu jelas. Kekufuran. Gimana caranya istri Nabi dituduh berzina? Gak mungkin. Zaman dulu saya dituduh terus turun ayat membelahnya. Gitu kan. Ia adalah istimewa yang paling fakih. Jadi Aisyah memiliki istimewa, istri yang paling istimewa dan paling fakih, paling faham hukum fikih dan paling tahu tentang urusan agama. Bahkan ia adalah wanita yang paling fakih dan paling tahu tentang urusan agama dari kalangan wanita umat ini secara mutlak. Para pemuka sahabat Nabi merujuk pada ucapannya dan meminta fatwa kepadanya. Ada yang mengatakan bahwa ia membuang kata-kata dari Nabi SAW, namun ini sama sekali tidak terbukti. Ada yang mengatakan Aisyah dusta, itu tidak benar, sebagaimana dikarang-karang oleh orang-orang Syiah ini. Mereka memang membenci para sahabat, dan subhanallah orang yang paling dibenci adalah orang-orang justru yang paling dekat dengan Nabi SAW. Sampai saya kadang-kadang melemparkan perkataan yang mudah-mudahan orang Syiah bisa faham tuh. Kadang-kadang kalau kita tanya, ada orang Syiah, pernah teman saya berbicara sama orang Syiah. Kebetulan mereka dekat dan sama-sama turunan habaib nih, turunan Nabi. Gitu kan. Yang satu Syiah, yang satu Sunni. Gitu kan. Yang Syiah, yang Sunni ini berkata kepada yang Syiah, bagaimana kabar antum? Oh baik, alhamdulillah. Bagaimana istri antum? Oh istri ana masya Allah sempurna, baik. Suka layanin, tidak pernah bantah, baik. Mertua antum bagaimana? Baik, alhamdulillah mertua tidak pernah bebani apa-apa. Kalau ada saya kasih, kalau enggak dia tidak apa-apa. Langsung si Sunni bilang, kalau begitu kamu lebih baik daripada Rasulullah SAW ya. Kamu lebih baik daripada kakek kita nih. Tiba-tiba kaget si Syiah ini. Dia mengatakan, kok bisa? Tentu saja Rasulullah lebih baik. Kata dia, enggak. Pasti kamu lebih baik. Karena bagi kamu mertua Nabi itu buruk. Abu Bakar dan Umar. Kau mertuamu baik. Berarti kamu lebih baik daripada Nabi karena istrimu lebih baik. Aisyah kamu kafirkan. Kamu katakan berzina. Berarti kau lebih baik dari Nabi. Diam si Syiah ini. Bagaimana orang bisa mencaci maki Nabi SAW? Ya kan gitu. Saya saja kalau dihina mertua saya pasti marah. Nggak mungkin. Berarti saya salah pilih orang dong. Nggak mungkin kan gitu. Jadi ini semua pemahaman yang keliru radhiyallahu anha terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ini perlu diketahui.